Assalamualaikum. Kali ini saya mau bicara tentang monkey business. Karena saat ini ya, berbagai jenis investasi itu ditawarkan dengan secara gamblang, bahkan untuk anak-anak yang usianya muda sudah mulai tertarik dengan yang namanya investasi bisnis. Nah, berbagai jenis investasi ini macam-macam jenisnya, ada yang deposito, ada yang kemudian ditawarkan bisnis seperti MLM lain sebagainya. Nah, tapi yang harus dijeli ternyata dari berbagai bisnis ditawarkan itu ada bisnis-bisnis yang kategorinya kategori monkey business. Jadi kalau bahasa Indonesia bisnis monyet, bukan artinya dia jualan monyet. Monkey business ini artinya seseorang yang melakukan bisnis dengan cara yang kotor dalam artian dia hanya mementingkan keuntungannya pribadi untuk merugikan orang lain. Nah, kenapa disebut monkey business? Karena perumpamaannya itu awalnya dari seekor monyet. Jadi di India itu monyet kan banyak ya dan mengganggu masyarakat. Kemudian ada seorang investor datang ke sebuah desa. Dia membeli monyet-monyet tadi dengan harga 300, misalkan nih, dengan harga 350.000 per ekor. Akhirnya semua penduduk desa itu menangkapi monyet yang ada di sekitar mereka, dijual ke investor tadi. Nah, setelah dijual, dikasih uang beneran, yang ini dikasih uang beneran. Nah, kemudian setelah monyet-monyet itu habis di alam ya, di sekitar mereka sudah habis, si investor tadi bilang, saya mau ke kota dulu mau jual monyetnya, mau nyari orang yang mau beli monyet. Ini yang mau beli sudah banyak lain sebagainya, mau dibeli dengan harga tinggi. Jadi selama saya tinggal kalian usahakan untuk mencari monyet, nanti akan saya beli dengan harga misalkan 1 juta rupiah. Naiknya langsung drastis. Dari yang sebelumnya si investor tadi membeli di kisaran harga 250.000, dia mau membeli di kisaran 1 juta rupiah, naiknya 4 kali lipat kan. Nah, akhirnya penduduk desa itu, wah, tapi sudah tidak ada monyet di sekitar kita, sudah dijual lagi, sudah dijual semua ke Pak investor tadi. Akhirnya ketika investor tadi pergi ke kota beberapa hari, si asisten investor tadi dia ngomong ke penduduk desa, nggak usah khawatir Pak, nah sekarang saya jual lagi ke Bapak, harga monyet ini jadi 500.000 per ekor. Nanti kalau investornya itu datang, Bapak jual lagi ke beliau dengan harga 1 juta, jadi Bapak untung 500.000. Nah, akhirnya penduduk desa jual lah semua perhiasannya karena mau beli monyet. Jadi monyet-monyet yang tadinya mereka jual harga 250.000 tadi, dia beli lagi dengan harga 500.000 ya. Kemudian ketika semua monyet sudah dibeli kembali dengan harga 500.000, harapannya dia akan mendapatkan untung 500.000 lagi ketika si investor datang. Nah, ternyata setelah semua monyet tadi laku dengan harga 500.000 dibeli penduduk desa, si investor dan asisten ini tidak lagi kelihatan. Akhirnya apa? Ya penduduk desa yang rugi. Nah, ini awal mulanya kenapa ada istilah monkey business atau bisnis monyet. Jadi bisnis yang sangat kotor sekali, yang hanya menguntungkan beberapa orang saja atau malah pribadi seseorang dan merugikan banyak orang. Ini sejarah tentang monkey business. Nah, kalau di fenomena sekitar kita saat ini, monkey business itu banyak sekali. Contohnya yang lagi ngetren arisan-arisan ya, arisan yang nanti kalau setor uang sekian betoknya sak mini, atau kalau di Tulungagung dulu pernah tren yang namanya pohon emas. Itu banyak sekali korbannya. Ya, jadi mereka diiming-imingi dengan keuntungan yang berlipat-lipat dari uang yang sekian. Lah akhirnya bagaimana? Akhirnya juga bangkrut karena monkey business. Kemudian ada lagi muncul monkey business ini biasanya seringkali muncul ketika habis
terjadi krisis. Nah, setelah terjadi krisis biasanya, atau setelah terjadi kejadian yang agak ini banyak orang bangkrut, ini biasanya muncul. Saya sendiri pernah ya, jadi saya punya seorang teman lah, jadi dia tuh bangkrut besar-besaran. Kemudian dia tuh ngumpulin orang, temannya, kemudian dia tidak punya modal waktu itu, ngumpulin teman-temannya, ngumpulin tetangganya, saudaranya. Nah, kemudian dia bikin arisan. Arisan itu jumlahnya banyak lah. Ternyata dia ikut arisan itu 5 kalau nggak salah. 5 ini ya nggak buruk banget, tapi ini menurut saya juga termasuk kotor. Nah, betokan sing 1 sampai 5 itu isinya dia terus. Jadi dia kopeannya itu dia buat namanya dia saja yang akan keluar. Jadi sak kotak kopean itu isinya jenenge tok. Itu dibuat untuk 5 kali. Jadi ketika 5 kali awal dia yang betok terus. Ini masih untungnya nggak ketipu yang lainnya ya. Tapi rata-rata hal seperti ini akhirnya banyak terjadi ya. Yang akhirnya ketipu, yang betokan sing keri ndak nompo. Hari-hari ini kan gitu. Sing betok awal ketemu nompo, sing betok keri ndak nompo lah. Jadi yang sekarang itu munculnya mangkir basinus itu salah satunya ya dengan arisan-arisan bodong. Kemudian yang sempat ngetren dulu sempat ngetren yang namanya auditorium atau gelombang cinta, itu juga permainan bisnis. Jadi ketika harga gelombang cinta sebelum tenar itu hanya di kisaran 5.000 sampai 15.000 ditekani. Itu sudah besar, sudah bagus. Zaman segitu kan harga bunga emang segitu. Nah, ketika gelombang cinta itu tenar sampai 100 juta, puluhan juta, akhirnya banyak petani yang berbondong-bondong dia hanya buat gelombang cinta. Nggak taunya kulaane biji larang, padahal jenisnya gelombang cinta itu bukan jenis tumbuhan yang sulit dikembangbiakkan, dia mudah dikembangbiakkan. Jadi saya sampai sekarang pun karena pernah ngalami auditorium itu jualan, ya kebetulan saya mainan tanaman waktu tahun-tahun itu di kisaran puluhan juta, sampai jual auditorium di kisaran harga hanya 5.000 perak. Jadi turunnya tuh drastis banget, dan itu nggak ada 1 tahun, hanya 8 bulan. Makanya itu saya berpengalaman bahwa tanaman-tanaman yang naiknya drastis itu juga permainan dari monkey basinus. Jadi hati-hati dengan permainan seperti ini. Selain auditorium, kemudian ada juga tuh waktunya ake lagi booming. Nah, kalau suka sih nggak masalah, karena saya juga ada hobi lah tertentu yang kalau misalnya di logika saya juga nggak bisa. Nah, kalau suka sih nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau tidak paham tentang hobi itu, terus membeli hanya karena misalkan ini nanti saya pajang di rumah, kalau ada yang lihat dia mungkin bisa beli mahal, bisa saya ajak beli mahal. Itu hal yang nggak bagus ya. Kemudian yang kedua, beli karena untuk menunjukkan oh saya punya uang. Ini sesuatu hal yang di luar logika menurut saya. Jadi ini juga banyak di masyarakat. Kemudian muncul lagi tokek. Pernah kan sampai ada pajangan tokek besar di rumah-rumah mewah beberapa waktu kemarin, belum lama ini, baru-barusan ini. Tokek loh ya. Ternyata sekarang harganya nggak laku. Itu juga permainan monkey basinus. Bejal tuh, bisnis tokek. Terus kemudian yang maaf loh ya, yang lagi ngetren saat ini lanceng dengan MLM dan sebagainya, itu juga patut diwaspadai karena ada kemungkinan ke monkey basinus ya. Apalagi kalau kita itu muslim, kalau iso sampai nyesarakni liyane, dan harus cermat dengan hal seperti ini. Dan yang saya herankan juga, bisnis ini tuh tumbuh subur sporanya di tempat-tempat yang berbau agamis seperti itu. Jadi rata-rata yang saya kenal yang ini kena juga bisnis monkey basinus seperti itu. Jadi saran saya, jika Anda memiliki dana untuk yang disiapkan untuk investasi, jelilah melihat apakah investasi yang akan Anda bangun ini berbau monkey basinus atau tidak ya. Karena kalau sampai
tertipu kan ya lumayan ya, biasanya ini mainannya besar, uangnya biasanya pertanyaan besar. Jadi hati-hati ketika bermain bisnis yang cenderung monkey business. Lebih baik investasi ke hal-hal yang lebih positif, lebih jelas lah, kayak tau investasi ke hal yang ke emas misalkan bisa. Kalau mau ini ya yang bisnis kreator atau yang berbau kreativitas itu lebih aman ketimbang bermain di monkey business. Jadi bermain di bisnis kreativitas itu lebih ini bagus. Toh sebuah negara itu bisa sukses hanya karena kreativitas seseorang. Contoh Korea itu pada tahun 2018-2019 itu jumlah wisatawannya itu naik drastis. Tahu enggak karena apa? Karena film Korea. Padahal kalau mau jujur, Korea itu negaranya ya mek sakmono, pantai ini ku ya pantai Jeju itu saja. Ya. Pantai Jeju itu saja yang ditontonkan di ini kan ya cuma hanya pantai-pantai itu. Kalau saya di daerah Tulungagung sebenarnya masih bagus pantai-pantai sekitar sini, pantai Gemah misalnya, pantai Pasir Putih misalnya masih jauh lebih bagus Pasir Putih. Tapi orang kan tertarik melihat pantai Jeju itu seperti apa. Yang ditontonkan di Korea itu kan alamnya sejuk, indah, dan sebagainya, membuat orang ingin ke sana. Nah, hanya karena melihat film, melihat drama Korea yang seperti itu, akhirnya pariwisata Korea itu naik drastis. Nah, jadi daripada main monkey business, lebih baik bermain di kreativitas saja. Semua orang saya pikir punya kreativitas ya, asal dibangun, asal digali, pasti ketemu kreativitasnya di bidang apa. Ya, demikian vlog hari ini ya. Terima kasih sudah mengikuti. Maaf kumus-kumus karena belum mandi saya, terus juga baru keliling rumah, bersihkan rumah. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.